Inilah kami, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Mulai 21 hingga 22 Januari 2022, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, kami menuangkan apa yang sudah kami timba di kampus, yakni melalui kegiatan yang kental akan nilai sosial. Perjalanan kami awali dari Gedung Sekretariat Pasca Sarjana Unisba sekitar jam 8 pagi, menuju Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sepanjang perjalanan dan setiap lekuk tikungan, kami lalui selama kurang lebih 2 jam. Hingga pada akhirnya, rombongan sampai di Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, sekitar jam 10 pagi. Di hari pertama, kami mulai dari penyuluhan dampak pernikahan dini dari sudut pandang hukum, maupun dampaknya secara medis, yakni kesehatan reproduksi. Kegiatan penyuluhan terbagi di 2 lokasi berbeda dalam satu Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yakni di Desa Limbangan Timur dan di Desa Pasirwaru. Yaitu Saudara Dian Suryana SPSH, Bapak Agus Yaki Fauzan SH, serta Ibu Nanda Putri dan Ibu SH. Yang kedua, pembicara dari sudut pandang kesehatan, yaitu Ibu Dr. Lulu Zabrotul Damayanti, Dr. Devia Octaviandra, serta Bapak Dr. Adrian Muhammad Prayoga. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, kita sambut pembicara pertama, yaitu dari tim hukum Bapak Agus Yaki Fauzan SH, Bapak Dian Suryana SPSH, dan Ibu Nanda Putri Ganidung SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya program Stop Kabur. Stop Kabur itu strategi optimalisasi pernikahan di bawah umur. Diangkat tubuh Pak Bupati itu Pak Haji guna mencegah angka pernikahan di bawah umur, anak pernikahan di bawah umur. Karena pemerintah Kabupaten Garut itu punya tersebut sehingga relevan ataupun serasi dengan kegiatan penyuluhan di MIH kita. Makanya kemarin setelah diskusi, akhirnya dengan Kang Asep, udah temanya tapi adalah tentang pernikahan dini. Karena pernikahan dini ini banyak sekali dampaknya, banyak sekali ekses negatifnya. Kalau misalkan marak di mana-mana. Kebetulan beberapa di Jawa Barat khususnya, kalau untuk di Jawa Barat termasuk tinggi karena kemarin permohonan di 2021 itu kemarin di pas pandemi lagi naik-naiknya di 2020-2021 permohonan nikah di bawah umur itu sampai dengan 34.000. 34.000 itu akumulasi dari berbagai daerah sehingga muncul. Nah, ini ironis mengingat dampak-dampaknya terhadap pernikahan dini itu sangat berdampak pada yang lain, bagi kesehatan, bagi perekonomian maupun hubungan rumah tangga. Nah, karena kita berangkat dari Magister Ilmu Hukum, kita akan lebih mendalam apa yang harus dilakukan warga. Misalkan anaknya sudah ingin dinikahkan, misalkan umur berapa yang bisa dinikahkan. Karena kan kalau di kampung misalkan umur 17, umur 18, ya daripada berbuat hal-hal seperti hal-hal yang tidak diinginkan, makanya langsung dinikahkan saja. Tapi itu kan di kampung, ada aturan yang memang harus dilengkapi. Makanya dari itu kita di sini selain akan nanti ada pengobatan gratis, partner berbagai akan memberikan penyuluhan. Misalkan ada warga yang ingin pernikahan ini ataupun caranya gimana, pengadilannya seperti apa. Nah, itulah yang nanti akan kita berikan, yang akan kita sampaikan. Mungkin nanti akan konsultasi. Kalau seperti ini kan terbatas. Nanti pasca ini pun nanti kita bisa konsultasi untuk
bagaimana tata cara pengajuan dispensasi nikah ataupun pengajuan pernikahan anak di bawah umur. Nah, mungkin itu sebatas prolog dari saya. Juga akan ditambahkan terkait dengan aspek-aspek hukumnya maupun dari sisi agamanya. Nanti lebih kepada diskusi saja. Nanti ada warga misalkan mau tanya seperti apa tata caranya maupun misalkan kita menikahkan anak 18 tahun melanggar hukum atau tidak, harus seperti apa dan sebagainya. Nanti kita konsultasi saja, ngobrol saja supaya lebih terbuka dan mungkin bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan saya lanjutkan terkait bagaimana pernikahan ini dalam perspektif hukum di Indonesia. Sudah betul? Ya. Anak sebagai generasi bangsa merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan yang harus orang tua itu lindungi, jauhi dari kekerasan, jauhi dari diskriminasi. Nah, di sini ada siapa yang dimaksud dengan anak. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka 1 Nomor 11 Tahun 2017 tentang sistem peradilan anak, Angka 3, 4, dan 5 menyatakan anak yang bermasalah itu yang berusia 8 tahun sampai 18 tahun. Kedua, anak korban belum berusia 18 tahun, anak saksi belum berumur 18 tahun. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak yaitu dalam pasal 330, yaitu menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 6-21 tahun dan lebih dahulu telah menikah. Siapa sih yang berkewajiban untuk melindungi anak tersebut? Dalam pasal 23 dan pasal 24 menyatakan negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Pasal 25 yaitu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Pasal 26 menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kedua, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Nah, ini yang diprioritaskan. Mengapa itu pemerintah menyatakan bahwa anak-anak lebih baik bersekolah dulu lah, lebih memperhatikan ke dalam pendidikan dulu. Terus ada bagaimana sih mencegah perkawinan pada usia anak-anak? Karena pernikahan dini ini masih banyak ditemui di seluruh dunia. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penurunan infeksi menular seksual dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia di atas 21 tahun. Contoh kasus pidana karena nikah dini. Di sini ada contoh kasus terkait Syekh yang divonis 4 tahun penjara. Jadi ada ancaman pidana pelaku pernikahan anak.
Terdapat sedikitnya 4 alasan mempidanakan pihak yang terlibat pernikahan anak karena secara nyata dianggap telah melanggar ketentuan pasal 28, 81, 88, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang 35 2011. Kegiatan yang mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat ini disambut antusias masyarakat setempat. Yang mungkin dibawa oleh salah satu atau kedua pasangannya, sehingga kalau misalnya untuk hal tersebut, suatu keluarga itu akan menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya, hal penting juga itu mempersiapkan dari penghasilan keturunan yang kita ciptakan antara laki-laki maupun perempuan, agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, maupun warahmah. Seperti yang sudah kita ketahui dan juga ditetapkan oleh pemerintah, di mana ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bisa dilihat di bagian PowerPoint ini, usia ditetapkan itu dapat melakukan sebuah perkawinan dengan syarat material. Dan juga pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria itu sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanitanya minimal 16 tahun. Batasan usia ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan juga keturunannya. Karena yang di-highlight atau yang dipentingkan pada hal ini itu mengenai kesehatan reproduksinya. Ketika kesiapan, sudah siapkah antara laki-laki maupun perempuan untuk menghasilkan keturunan, di mana keturunan itu bukan hanya sebatas melahirkan, tapi pada saat bertemunya di dalam suatu tubuh wanita. Dan juga untuk di-highlight sudah sini yaitu remaja. Kenapa sih kita minimalisasikan batasan usia dalam pernikahan, di mana remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Yaitu secara penelitian itu sebanyak 18% penduduk dunia itu adalah remaja dan sekitar 1,2 miliar itu melakukan pernikahan. Di mana rentang yang itu merupakan pada saat remaja itu merupakan hal-hal yang dimana dari segi fisik, fisiologis, mental, maupun psikis itu masih bertumbuh. Di mana pada saat hal tersebut terjadi suatu perkembangan pada saat remaja itu perkembangan pesat secara fisik, tadi sudah dijelaskan, fisiologis maupun intelektual atau pemikirannya. Karena pada saat remaja ini anak-anak kita atau anak-anak ini semua yang masih remaja itu tuh pasti punya keinginan pada saat mencoba hal-hal yang baru atau misalnya jadi lebih bandel, pemikirannya pendek, hanya sebatas enak dan hanya sebatas pengen cepet gampang, cepet selesai, udah gitu. Padahal kan sebenarnya pernikahan itu bukan hanya sebatas 5 detik, 5 menit, 1 hari, 1 bulan, tapi sepanjang umur kita bisa melakukan pernikahan hanya 1 kali. Jadi, siapa yang nikahin anaknya umur 15 tahun? Ada enggak? Ada, Bu. Ngacung, nanti dapat aja. Enggak ya? Kalau bisa jangan ya, Bapak Ibu, karena dia fisiknya bagus, mentalnya mungkin bagus, tapi sosialnya belum terbentuk. Ya, jangan kasihan. Ya, 15 tahun dinikahi, 16 tahun punya anak, yang lain masih sekolah SMA, masih main sama teman-temannya, masih jalan-jalan ke mall. Ya, anak ibu suruh nikah, ngurusin suami, ngurusin anak, kasihan. Ya, jadi harus sehat secara fisik, mental, sosial. Ya, kemudian berkaitan juga dengan reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau udah mateng, Bu, ya sudah sehat fisik, mental, sosial, ya insya Allah reproduksinya juga akan bagus. Dia nanti kalau dikasih tahu Mas, Mbak, AA, Teteh, ini loh caranya menjaga organ intim kita. Kalau anak-anak ibu kasih tahu apa sih mama rewel, ya
nggak bakalan didengerin. Ya, pemeriksaan ini misalnya, nah ini Bu, kalau orang yang pendidikannya bagus, biasanya dia tahu kalau saya sebelum menikah, saya screening dulu, saya tes dulu, calon suami saya subur nggak, sayanya subur nggak. Memang tergantung tujuan pernikahan Ibu, tapi kan rata-rata tujuan pernikahan pengen punya anak, ya enggak? Ya, jadi biasanya kita cek tuh, dicek apa aja. Mungkin banyak yang tahu, saya sedang bersuami, karena bebas pinter. Kritis, aktif berinteraksi dan bertanya menjadikan warna tersendiri dalam penyuluhan pernikahan dini dalam aspek hukum dan kesehatan di kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM Unisba kali ini. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa pernikahan dini itu selalu gagal, selalu dikatakan itu gagal. Saya belum tahu bagaimana pernikahan kedepannya dan bagaimana kesehariannya itu seperti apa. Jadi saya ingin menanyakan, apa sih yang dikatakan gagal dalam pernikahan itu? Sebetulnya Pak, yang namanya pernikahan dini itu hukum berlaku apabila tadi disampaikan yang mengawininya lebih tua daripada pihak perempuan. Nah sekarang bagaimana kalau kedua-duanya anak di bawah umur? Di sana tidak jelas disampaikan hukumnya atau. Respon positif dari masyarakat pun berhasil dituai mahasiswa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Islam Bandung, baik dari masyarakat setempat sebagai target utamanya maupun dari jajaran pemerintah desa dan kecamatan. Kesan-kesannya dari saya jadi mengetahui bagaimana bahayanya pernikahan dini, lalu kedepannya seperti apa dan dampak-dampak dari pernikahan dini itu seperti apa, saya mulai tahu. Jadi saya yang sebelumnya tidak tahu pernikahan dini itu baik atau enggak, sekarang setelah mengikuti ini saya sudah tahu dan bagaimana saya harus melakukan ke depannya. Alhamdulillah dengan adanya program hari ini wawasan bertambah ya, bagaimana kita untuk memberikan isinya penjelasan ke anak-anak kita untuk tidak menikah di usia dini, mungkin seperti itu ya. Harapannya dari segala hal nanti dari masyarakat kami bisa tahu, terus bisa menjaga gitu, mendidik anaknya dulu, terus mencapai cita-citanya, ataupun sudah dijodohkan atau apa, mungkin bisa ditunda dulu. Dan yang lebih utama, salah satu capaian desa ya tadi, penunjangnya untuk mencapai desa maju, makmur, sehat, ya mungkin ini hal yang bagus gitu. Harus ada lagi ini teori dan praktek, mungkin Bapak harus sekolah dulu, tapi di sini ilmunya bisa dibagi, masyarakat bisa langsung mendapatkan ilmunya itu. Nah, saya juga apresiasi untuk Universitas Unisba ini dalam program ini adalah satu kebanggaan, khususnya mungkin Kecamatan Limbang ada 3 desa yang mempunyai program ini, dan itu kita akan sebarkan juga untuk desa-desa yang lain. Jadi ini adalah bentuk implementasi kita kepada masyarakat adalah yang pertama, kemudian yang kedua adalah menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Jadi salah satu kewajiban dari mahasiswa itu adalah mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita melaksanakan di 3 desa, jadi Desa Limbangan Timur, kemudian Desa Pasir Waru, kemudian yang terakhir adalah di Dunguswiru. Jadi untuk hari Jumat, hari ini tanggal 21 Januari, kita ada 2 desa yang melaksanakan kegiatan. Jadi di Desa Limbangan Timur di sini dan di Desa Pasir Waru. Itu berupa penyuluhan, jadi penyuluhan hukum dan penyuluhan kesehatan oleh teman-teman kami dari angkatan 2021 Magister Ilmu Hukum. Kemudian untuk tema seperti yang dipampang di spanduk, jadi itu adalah dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Mengingat banyaknya kasus semenjak COVID
banyak terjadi pernikahan dini. Padahal sebenarnya pernikahan dini itu sih boleh-boleh saja, asalkan dalam beberapa kaidah-kaidah atau norma-norma itu sudah tercukupi gitu, sehingga tidak memiliki dampak, baik itu dampak secara psikologis, kemudian dampak secara kesehatan khususnya dalam hal ini, dan tidak melanggar aturan atau undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Pernikahan